Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat belajar composting online dimanapun berada, khususnya buat teman-teman spesialis nih, apa spesial dari Takeda yang masih dalam rangkaian program belajar composting kita. Kembali bertemu dengan saya Andito, mudah-mudahan belum bosan ya teman-teman. Setelah kemarin kita seru-seruan bersama berbagi tentang composting, tentang urban farming, tentang ekoenzim, sudah berpraktek bersama. Dilengkapi lagi ya proses belajar kita dengan Kulwap supaya kemudian apa materinya yang sudah kita sampaikan tempo hari itu tetap tercatat, tersimpan di HP-nya teman-teman, lalu kemudian teman-teman bisa langsung praktek yang kemudian akan didampingi di dalam grup WhatsApp. Jadi silakan sahabat semua, di sini sudah ada Kak Vivi dan Kak Perliani, terima kasih sudah hadir di awal. Dan kalau sampai ke depannya teman-teman sudah praktek dan ada hal-hal yang mau dibagikan, manfaatkan ya grup WhatsApp untuk berbagi, untuk kemudian katakanlah sharing mengenai prosesnya, kendalanya, keseruannya, hasilnya dan sebagainya. Silakan. Kita punya waktu selama 3 bulan khusus nih spesial buat teman-teman di batch ke-22 bersama Takeda ini karena ada praktek ekoenzim ya yang kita mau lihat hasilnya bagaimana setelah selama 3 bulan dipraktekkan. Biasanya teman-teman belajar composting online hanya 1 bulan. Ya, jadi setelah full Zoom ada waktu selama 4 minggu grupnya, setelah itu selesai, bubar. Grupnya diganti lagi dengan grup yang baru lagi, supaya kemudian teman-teman punya batas waktu di dalam belajar. Karena kadang-kadang waktu yang terbatas itu memberikan kita semangat untuk belajar. Sebagaimana kalau kita investasi pada sebuah hal yang kita pelajari, beda rasanya antara belajar free sama belajar yang berbayar gitu ya, karena kemudian itu membuat kita menjadi ada perasaan lebih berharga, lebih menghargai waktu yang dipelajari, menghargai waktu orang yang berbagi ilmu, dan menghargai waktu diri kita sendiri gitu ya, yang sedang mempelajari bahwa kita sudah invest nih, kita sudah belajar, yuk kemudian mari kita optimalkan, kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Oke, sekarang di Kulsum hari ini, dan buat teman-teman yang mungkin menyimak melalui rekaman, akan ada 2 sesi. Yang pertama adalah kita akan pemaparan, lalu yang kedua adalah akan di sesi tanya-jawab. Ya, nanti kalau kemudian ternyata waktunya kurang, karena saya masih menggunakan Zoom yang free, nanti kita akan lanjut lagi ke sesi 2, masuk lagi ke link yang sama. Oke, saya permisi untuk berbagi slide-nya ya di sore hari ini. Oke, teman-teman. Nah, kalau teman-teman waktu itu ikut hadir di acara kita di hari Senin yang lalu, belum lama ya, masih minggu ini, mungkin teman-teman sudah hafal dengan cover ini, dengan slide ini, dan di antara kita ada 2 peserta baru yang mungkin saya akan jelaskan secara umum saja ya teman-teman ya. Jadi silakan buat teman-teman yang ada pertanyaan, silakan disampaikan. Isi slide-nya kurang lebih sama kok ya, Kak Vivi, Kak Perliani, dengan apa yang sudah kita sampaikan. Intinya adalah membungkus perjalanan kita selama kurang lebih 3 hari Kulwap. Biasanya Kulwapnya itu selama 7 hari, Kak. Jadi ini memang versi instan, versi cepat. Karena apa? Karena minggu depan saya udah nggak di Jakarta. Saya kebetulan hari Rabu ada agenda ke Lombok untuk ikut serta dalam kegiatan Bakti Nusantara, memberikan inspirasi dan semangat buat teman-teman di daerah 3T. Ada sebuah dusun namanya Aik Mual, sekitar 1,5 jam perjalanan dari Mataram. Tadinya dusun yang sangat terpencil, dan kemudian kita bersyukur bisa bergotong royong bekerja sama untuk membangun. Sebelumnya di 2016 sudah sempat membangun sekolah di sana, sekarang membangun puskesmas membantu agar teman-teman di sana itu bisa merasakan atau akses kesehatan yang lebih dekat ketimbang kemudian mereka harus turun dulu sekian kilo kalau lagi ada sakit dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa membantu warga Aik Mual menjadi lebih bersemangat lagi, lebih sehat lagi dan sebagainya. Tidak hanya untuk masalah kesehatan, tapi juga untuk katakanlah kita bikin kegiatan-kegiatan inspirasi, ada pramuka, ada peningkatan kapasitas guru. Nah, saya di sana selain sebagai perwakilan dari yayasan juga, wakil ketua yayasan, tapi saya juga akan sharing tentang hidroponik gitu ya. Jadi diharapkan teman-teman di Aik Mual itu dapat wawasan tambahan bahwa bertani, ada model pertanian yang simple, yang kemudian lebih hemat air. Nanti saya akan sharing tentang hidroponik di sana. Bagaimana keseruan kegiatan saya? Boleh teman-teman nanti mampir aja ke Instagram saya akan share-share lah story-story saya di sana, atau kemudian update-update keseruan di sana seperti apa. Oke, teman-teman, kenalkan lagi, saya Wahyu Andito Putra Wibisono, saya tinggal di
Saya tinggal di Jakarta Timur dan hari-hari berprofesi sebagai urban farmer, digital marketer, konsultan, dan edukator gaya hidup sehat. Saya dari 2 anak homeschooling, praktisi composting sejak tahun 2014 ya. Dan ya sejak tahun 2017 sudah membantu lebih dari 100 sahabat memiliki instalasi hidroponik dan komposter di rumahnya masing-masing. Bersyukur bisa berbagi tidak hanya secara personal tapi juga di beberapa instansi seperti TNI, Kejaksaan, sekolah, ada bikin workshop seperti waktu bersama PLN, lalu kemudian sharing-sharing juga di program-program CSR-nya beberapa perusahaan untuk membantu warga-warga di sekitar perusahaan yang dibantu itu punya pemahaman tentang composting yang lebih baik. Dan ya ini dia ya, kemarin kita mungkin di sini ada mukanya Kak Vivi sama Kak Perli, yang mana sudah masuk ya di dalam slide sebagai perjalanan saya bersama teman-teman Takeda Indonesia. Aplaus dulu dong buat teman-teman Takeda. Terima kasih ya sudah belajar, dan saya tunggu ya update-nya gimana nih kabar komposnya gitu ya. Sudah sampai mana? Coba boleh diintip-intip, ditambah-tambah sampahnya dan sebagainya. Setiap proses teman-teman didokumentasi ya, supaya kemudian nanti kita bisa dapat kasih feedback, teman-teman bisa kasih report. Kak, kok nggak ada baunya sampahnya misalnya, atau Kak, kok aromanya kayak begini, dan sebagainya. Itu perlu disampaikan supaya kemudian bisa dapat feedback, dan saya juga bisa ikut belajar sih sebetulnya ya, karena dalam kegiatan composting ini saya melihat walaupun secara garis besar sama, tetapi dari sisi praktek bisa amat sangat bervariasi hasilnya, maupun katakanlah apa ya, prosesnya itu bisa bervariasi. Bisa jadi apa yang teman-teman lakukan bisa jadi jauh lebih baik di tempat saya gitu. Nah, ini yang kemudian saya ingin pelajari, saya ingin lihat bagaimana proses kompos bag yang sudah teman-teman lakukan di Takeda selama kemarin kita workshop itu. Dan tidak hanya di sekitar Jakarta, juga sempat di luar kota. Nanti perjalanan Kak Iqmual akan menjadi salah satu yang akan melengkapi slide ini, dan tidak hanya secara daring, luring atau ketemu secara langsung. Justru ketika pandemi kemarin secara daring mendapatkan banyak kesempatan buat sharing juga, dan bukan hanya buat komunitas tapi juga di universitas-universitas. Dan mari kita masuk ke 8 langkah mudah. Wah, teman-teman mah udah tahu ya, yang diikut workshop kemarin di Takeda udah mencatat semuanya, langkah 1 sampai ke 8-nya sudah tahu kan. Keluarnya hanya 7. Mungkin di sini ada Kak Indah dan Kak Rosida ya yang menjadi peserta ekstra di belajar bersama Takeda kali ini. Mungkin emang ada langkah ke-8-nya masih. Iya, ini nanti kita mau kasih tahu ya. Kak Vivi sama Kak Ferry jangan bocorin dulu ya apa langkah ke-8-nya. Mari kita mulai. Ya, langkah pertama mindset. Teman-teman terima kasih sudah berbagi mindset Anda. Dan saya lagi ini menjadi penting sekali, karena apapun yang sedang kita lakukan, mau composting, mau bekerja, mau berkeluarga, mau berbisnis, segala macam, mindset ini menjadi hal yang sangat amat penting. Karena inilah yang menjadi fondasi bagi teman-teman untuk melangkah ke depannya. Kira-kira apa yang kita lakukan, mau kita lakukan lagi nggak? Mau kita tingkatkan kualitasnya nggak? Apa yang mendasari alasan teman-teman melakukan proses composting? Ini yang menjadi sangat penting. Kalau kemudian saya mengilustrasikannya dengan gambar ini, gambar tumpukan sampah di TPA ini, karena inilah yang bisa menjadi salah satu alasan. Ya, setiap dari kita bisa punya alasan ya. Saya bersyukur sekali membaca sharingnya teman-teman, dan salah satunya mungkin sharingnya Kak Indah ya, tentang bagaimana jadi nggak hanya di kota ya teman-teman, jadi berbagai kota, tidak hanya di kota besar maksudnya di Jabodetabek, tapi betul-betul bahkan di desa sekalipun sampah tuh jadi masalah. Padahal mereka kan punya lahan luas ya, tapi ternyata jadi masalah. Karena apa ya, itu yang kemarin saya ceritakan, nggak ada satupun manusia, orang yang suka lahan di sekitar rumahnya dibuangin sampah. Setuju apa setuju? Nah, jadi kalau misalnya punya rumah sebelahnya ada tanah kosong terus ada yang buang sampah di sana, pasti teman-teman protes. Jangan buang di sini dong. Dibuangnya di mana, Pak? Ya cari tempat lain, ya di tempat saya. Dia buang di sana dapat masalah yang sama. Dibuang di situ juga dapat masalah yang sama. Akhirnya apa? Memang buang sampah yang kecampur gitu ya, antara organik sama anorganik, itu pasti jadi masalah mau dimanapun. Ya, mau di perkotaan, mau di skala negara sekalipun, bahkan Indonesia kan sempat jadi sorotan gitu. Karena apa? Kita terima impor sampah dari negara lain. Karena apa? Negara lain nggak mau buang sampah di negaranya. Enak banget ya kita terima sampah dari mereka. Nah, tapi itu terjadi teman-teman. Nah, ini yang kemudian perlu kita pahami dulu. Kenapa sih masalah sampah jadi masalah? Karena tidak terpilah.
coba terpilah. Organik bisa dimanfaatkan, organiknya bisa jadi bahan organik lagi, bisa jadi material yang sama lagi untuk kemudian menjadi sebuah hal yang bisa dimanfaatkan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi composting ini kemudian menjadi sebuah hal yang penting karena kalau dibiarin benar-benar kita nggak punya TPS dan TPA lagi loh teman-teman semua ya. Nah, dia apa solusinya ya memang composting. Kita memilah dan mengolah sampah dari sumbernya. Nah, mengapa perlu? Karena ini yang penting teman-teman, 40-80% tumpukan sampah bisa dikurangi, setiap sampah terpilah bisa menjadi manfaat, memiliki nilai ekonomis, bisa menyuburkan tanah, membuat lingkungan lebih bersih dan menyehatkan. Lalu kategori sampah, sederhana aja dulu. Kita mulai dari dua ini dulu aja ya, sampah organik dan sampah anorganik. Organik semua, ya teman-teman yang berbahan dari hewani dan nabati, dan dari tanaman, sisa potongannya, sisa makanannya, ini semua organik. Lalu kemudian yang keringnya, nah kalau kemarin saya lihat di grup ada Kak Rosida ya, memasukkan kertas nasi ke dalam komposnya. Katanya sih terurai, ya nggak apa-apa lah. Yang penting kita tanyain dulu ya. Tapi kalau buat saya ya, Kak Rosida kalau menonton rekaman ini, kalau buat saya kertas tidak termasuk material organik. Karena apa? Kertas nasi kalau Anda diamkan selama lebih dari 3 bulan, nggak berubah ukurannya. Kita tetap aja begitu. Dia baru berubah ketika dia basah, kena sampah yang lain, dan artinya apa? Bisa jadi dia terkompos paling lama dibandingkan sampah organik lainnya. Berbeda kalau teman-teman bandingkan dengan daun pisang misalnya, ya kemarin saya contohkan juga, kalau daun pisang kita nggak apa-apain dalam waktu 3-4 hari menyusut ya, menguning, mengurang, nah itu tandanya dia adalah bahan organik. Itu ya teman-teman ya, jadi kalau saya sih kertas kardus tidak masuk kategori bahan anorganik. Kalau dikompos dia akan membuat tekstur komposnya tidak sesuai dengan kecepatan pengomposan yang lainnya. Ya, bisa jadi kendala kalau kemudian terlalu banyak komposisi kertas sama kardusnya karena kita menganggap itu adalah material yang bisa dikompos. Oke, prinsip 3R masih ingat teman-teman semua yang saya sharingkan tempo hari? Reduce, reuse, recycle. Ini reduce-nya ini kita utamakan ya, teman-teman semua ya. Jadi sedapat mungkin dalam kegiatan kita pikirkan bagaimana caranya mengurangi dulu. Paling gampang ya pakai belanja kita sehari-hari gitu. Jadi kalau teman-teman belanja tahu, ikan, atau kemudian daging gitu ya, yang material-material yang kalau teman-teman beli, plastiknya pasti dibuang. Nah, itu coba deh. Kita mulai ganti dengan wadah-wadah yang bisa berkali pakai. Jadi kalau ayam, potongan ayamnya masuk wadah, kemudian tahunya masuk wadah atau ikannya masuk wadah sehingga ketika sampai di rumah bisa dicuci lagi ya, bisa dicuci lagi sehingga wadahnya bisa dipakai lagi. Berapa tuh teman-teman udah ya Mas menghemat plastik? Kurang lebih udah 3 kantong plastik kan? Ikan, tempe, tahu. Ikan aja kadang-kadang 2 plastiknya ya nggak? Habis yang masukin yang basah aja kan dimasukin kantong lagi kan, ya dua-duanya juga nggak dipakai. Nah itu yang teman-teman bisa hemat dalam sekali belanja. Kalau katakanlah di peserta ngompos ini kita ada 10 orang aja, berarti kan 10 kali 3, udah 30 kantong terhematkan dengan mindset ini. Asik? Asik. Oke, baru setelah itu kita reuse menggunakan lagi, baru kalau sudah terpakai, ya kita harus recycle, kita recycle. Ya, kita pilah sesuai dengan jenisnya. Oke, karena apa? Setelah sampah kering dipilah, sangat bisa dimanfaatkan kembali. Bisa disetorkan ke bank sampah, diberikan ke penampungan sampah kering, pemulung yang mengambil manfaat dari itu sangat bisa. Ini sedikit gambaran waktu saya masih beberapa kali ke bank sampah yang tidak jauh dari rumah saya, dan ini yang lagi saya masih gunakan yaitu aplikasi pendukung gerakan Mirip Sampah. Siklus ini salah satunya di mana saya bisa isi minyak goreng, aneka sabun-sabunan yang tadinya saya perlu beli bersama kemasannya. Paling enggak ada beberapa hal yang sudah saya kurangin ya. Semangatnya tadi, semangat reduce tadi kurangi. Lalu ada armada kemasan, ada duitin masing-masing dengan platformnya sendiri. Oke, yuk kita mulai memilah sampah kita. Nah, langkah kedua, asik. Siapkan 2 tempat sampah. Kalau kemarin kan teori ya. Kemarin secara teori kita siapkan 2 tempat sampah. Sekarang saya minta teman-teman di Takeda sudah praktek. Dan ini sudah beberapa foto yang praktek. Sudah sampai. Terima kasih teman-teman. Applause dulu. Luar biasa ya. Ya, jadi kurang lebih beginilah proses pemilahan. Jadi pokoknya mau pakai kaleng segala macam, walaupun sekali lagi isunya di monde atau kemudian kaleng-kaleng seperti ini adalah isunya ada di karat sebetulnya. Kalau sampai dipakai dalam jangka waktu lama. Namun pakai plastik juga sama sih, apa maksudnya kalau kemudian kita udah pakai waktu lama, dia juga mulai berkurang juga kualitasnya. Tapi bayangkan, umur wadah ini itu bisa tahunan. Ya, saya pakai wadah ngompos yang di rumah saya yang udah sampai belel hampir jebol sana sini itu mungkin saya udah pakai hampir sekitar 5 tahun gitu. Dan 5 tahun itu kan berarti saya menghemat berapa kantong plastik. Luar biasa ya. Nah, itu kemudian baru sampah-sampah lainnya masuk ke tempat yang lain, udah lumayan banget, udah luar biasa ya. Terima kasih yang sudah menyetorkan gambarnya.
Dan langkah ketiga kita tentukan metode kompostingnya. Nah ini ada dari Kak Rosida yang kemarin sudah berbagi, dia sudah kompos pakai model-model kompos pot seperti itu. Ya ini yang ada kertas nasinya masuk itu kan yang saya tanyakan. Katanya sih terurai, tinggal plastiknya doang. Ya oke, nggak apa-apa Kak, lanjutkan saja. Kalau misalnya menurut Kakak itu baik. Walaupun kalau versinya saya sih harusnya sih dipilah supaya kemudian kertas ini tidak mengganggu tekstur si kompos yang sedang kita buatkan. Kan saya lagi apa sih tujuan Anda mengompos, itu yang penting ya. Oke, oh ini ada kayak semacam karung ya, jadi mungkin mengomposnya di dalam karung bisa juga seperti itu. Oke, beberapa metode composting, saya ingatkan lagi ada lubang organik, biopori, lalu kemudian komposter, kompospot, ekoenzim. Ya kita udah praktek kemarin. Oke, sekarang angka keempat. Kita membuat mall. Nah, kenapa mall itu menjadi penting? Karena ini adalah kokinya atau timnya yang untuk kemudian mengolah aneka sumber bahan masakan berupa sisa bahan organik itu supaya bisa cepat terurai. Kalau tanpa mereka, bisa jadi terurai juga, cuma lebih lama. Ibaratnya teman-teman dikasih 10 kilo telur. Wah, kalau kemudian cuma teman-teman sendiri yang ngolah, ya mungkin 10 kilo telur itu habis dalam waktu sebulan. Makan telur terus sampai jerawatan gitu ya. Tapi ketika teman-teman ada 10 orang, wah, tinggal di rumah yang sama, 10 kilo itu mah cepat. Ya, mungkin bisa jadi nggak sampai 10 hari udah habis, 5 hari mungkin juga udah habis kalau kita kemudian masak terus bersama-sama gitu. Apalagi kalau rame-rame jadi kreatif ya. Wah, terinspirasi, wah dia masak omelet, asik juga. Coba-coba omelet, oh dia masak bikin banana cake nih, wah telurnya pakai 2 ya, aku pakai 3 deh. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian proses pengomposannya jadi lebih cepat ya kalau dikerjainnya rame-rame. Oke, yang kelima kita siapkan penggembur dan nih ada yang sudah postingnya tentang penggembur dan ini bagus banget. Cakep banget ya serbuk gergajinya dan yang satu juga serbuk gergaji yang biasa dipakai untuk hamster atau hewan piaraan itu sangat bisa dipakai. Saya lagi prinsip penggembur ya teman-teman, kita kemarin sudah praktek. Yang penting ketika teman-teman sudah melakukan proses composting, ketika ada airnya, ketika Anda miringkan wadahnya ada airnya, nah itu yang digemburkan. Ya supaya keambil dan supaya kemudian sampahnya menjadi lebih tidak berair karena itu akan berpengaruh terhadap proses composting Anda. Nah, langkah keenam kita mencacah sampah. Dari semua foto ini salah satu sampah yang sudah tercacah, mantap ya, udah bagus banget ya teman-teman sudah praktek. Dan yang ketujuh, saatnya composting. Ya kalau teman-teman target sih kemarin udah langsung praktek ya, jadi sudah selangkah lebih maju. Nah ini saya senang sekali ada yang sudah berbagi, ada Kak Suci yang kemudian berbagi proses ngomposnya, tandanya workshop kita kemarin itu diulangin. Top Margoto. Lalu ada Kak Trisno dengan menggunakan metode pakai galon bekas yang dipotong ini ya. Kemudian saya juga jadi penasaran hasilnya seperti apa ya. Nanti Kak Trisno kalau nonton rekamannya saya tunggu proses hasilnya seperti apa. Dan yang menarik yang ini ya yang dilakukan oleh Kak Desta. Applause dulu dong buat Kak Desta. Canggih ya Kak Desta ini ya. Jadi apa nggak mau rugi dilibatkan anak-anaknya. Jadi anaknya sudah diperkenalkan bagaimana proses composting sejak dini. Ini yang seru teman-teman di dalam kita belajar composting. Kita bisa menurunkan nilai-nilai go green yang hidup kita selaras dengan lingkungan kepada orang-orang di sekitar kita, khususnya anak-anak kita gitu ya. Jadi mungkin kelihatannya buat dia ya seru-seru aja, tetapi di alam bawah sadar mereka akan ingat bahwa oh orang tua saya sudah melakukan sesuatu untuk lingkungan. Ini kan soal composting ini kan soal tren-trenan ya teman-teman. Mungkin di Indonesia mulai, cuma belum hype-hype amat gitu ya. Belum terlalu yang, wah seru gimana gitu. Tapi kalau sampai suatu hari ada sesuatu terjadi, wah yuk kita ngompos darurat sampah di Indonesia. Teman-teman sudah menjadi pionir-pionir orang-orang yang lebih tenang dari teman-teman yang lain. Mungkin yang lain bisa jadi kelabakan. Aduh, sampah kita gimana nih ngolahnya nih? Wah, banyak adunya lagi. Tapi kemudian Kak Vivi, Kak Perli, dan teman-teman semua sudah santai. Oke. Gampang lah teman-teman. Kita siapkan, kita duduk, minum teh dulu. Kita tarik napas dulu. Ya, kita mulai dari siapkan 2 tempat sampah dulu aja. Apa maksudnya 2 tempat sampah? Tenang aja. Siapin aja 2 tempat sampah dulu. Habis itu nanti apa? Nanti kemudian kita lihat sekitar kita ada lahan kosong nggak, kita mulai. Oh, nanti udah teman-teman sudah punya jawabannya dari sharing ini. Kalau teman-teman mentok, kan kita ada grupnya. Kalau ternyata masih mentok dan grupnya udah bubar, kan saya ada Instagram ya. Doain kita sama-sama panjang umur ya teman-teman ya, supaya bisa tetap saling berkomunikasi dan saling mengingatkan di dalam kebaikan dalam hal pelestarian lingkungan ini. Oke, sedikit cerita lagi. Saya berawal dari composting sejak tahun 2014. Ini mentor saya, Mbak Wildayanti, yang datang ke rumah membawakan
komposter yang sampai hari ini masih saya pakai di rumah. Jadi hampir sudah 8 tahun berjalan, dan apa yang kita praktekkan bersama tempo hari di Takeda, saya praktekkan ya. Saya menyacap pakai pisau, akhirnya saya udah pakai gunting merah hitam itu, lalu kemudian katakanlah molnya dulu pakai bakteri dalam bentuk serbuk. Kalau teman-teman di rumah mau pakai M4 yang lagi ada di paketnya juga monggo, silahkan, sama aja secara prinsip. Lalu kemudian kita bisa menambahkan penggembur, bisa pakai yang serbuk kayu tadi, udah masukkan ke dalam komposter dan itu bisa dipanen dalam waktu 10 sampai 14 hari. Dan ini hasilnya, saya dapat pupuk cair, lalu kemudian saya juga dapat pupuk padatnya ya, bisa langsung saya panen seperti ini. Nah, ekoenzim kemarin sudah praktek ya teman-teman ya. Gimana? Sudah mulai membuka tutupnya hari ini? Ayo yang belum buka tutupnya jangan sampai Anda terkejut tiba-tiba ada duer gitu ya, ada ledakan ekoenzim di dapur Anda, terus kemudian pasangan, orang tua, tetangga kaget, apaan tuh gitu. Lebaran udah lewat, kenapa udah pasti main petasan gitu ya. Ternyata ekoenzimnya meledak. Ternyata telat bukanya ya. Ekoenzim sama mol tetap harus dikasih waktu untuk membuka gasnya agar bisa keluar. Oke, teman-teman, sampai 3 bulan ke depan. Lama ya masih emang. Makanya kita perlu memahami dulu kenapa kita melakukan ini. Sama kan kita melakukan investasi. Kan kalau kita invest gitu ya, ketimbang, mohon maaf ya, ketimbang kita nabung di bank, nabung aja kan pasti keambil sama uang administrasi, apa segala macam, inflasi dan sebagainya. Tapi kalau kita investasi kan naik terus, cuma kan nggak kerasa gitu ya. Tapi kalau kita lakukan sedikit, ya suatu hari kita bisa akan mendapatkan manfaatnya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, langkah ke-8 ini, teman-teman semua, khususnya buat Kak Rosida dan Kak Indah, yang selama ini kan terimanya cuma 70, Wak. Ini 8-nya. Ulangin lagi dari awal ya. Mindset-nya lagi, tempatnya lagi, kemudian tentukan metode komposnya, siapa tahu mau berpindah metode gitu ya, terus kemudian molnya sudah siapkah, penggemburnya sudah siap, sudah dicacah sampahnya, ngompos deh, gitu ya. Oke, teman-teman semua, demikian proses komposting yang sudah kita pelajari bersama, dan hasilnya saya sempat di rumah itu nanam-nanam di tanah sebelah, yang seharusnya udah nggak bisa saya pakai lagi. Nah, itu yang kemudian saya sudah menggunakan hasil pupuk cair dan pupuk padat dari komposter saya. Nah, ini yang nggak pakai lahan, jadi betul-betul pakai polybag, berhasil juga. Dan ya, akhirnya hasilnya inilah yang kemudian bisa kita nikmati bersama, sayuran-sayuran segar dari kebun sendiri, dan waktunya panen, ya ini sebenarnya nggak terlalu disarankan ya, panen sekaligus, terus simpan di kulkas, tapi ya itu kadang-kadang untuk waktu juga lebih hemat. Ya udah, nggak apa-apa lah, daripada kemudian kita harus panen setiap hari, kan kita juga punya kegiatan yang lain kan, kita alokasikan waktu, kemudian kita kumpulkan hasil panennya, dan kita nikmati secara berkala. Saya lagi, antioksidan terbaik ada di sayuran yang baru saja dipanen ya teman-teman semua. Oke, dan melakukan composting untuk masa depan bumi kita. Saya kemarin udah cerita tentang ibu kos belum ya kepada teman-teman Takeda ya. Jadi saya mengibaratkan teman-teman kalau misalnya melakukan proses bersih-bersih, terus kita katakanlah ya mungkin kita tinggal gitu di sebuah rumah kos yang kemudian ada 20 penghuni kos yang lain, dan Anda, Kak Vivi, Kak Perli ini sejak pagi sudah nyapu-nyapu, sudah bersih-bersih, udah ya katakanlah nyiram tanaman apa segala macam, nggak disuruh gitu ya. Tapi teman-teman ikut menjaga kebersihan aja, nggak cuma kebersihan kamarnya, tapi juga selasarnya, halamannya. Karena apa? Karena teman-teman ingin seneng aja dengan menjaga kebersihan. Kira-kira kalau ibu kosnya memperhatikan nggak sih orang-orang yang seperti itu? Saya perhatikan. Dan ketika ibu kosnya dapat rezeki lebih, kira-kira siapa yang akan dia ingat pertama kali untuk dapat rezeki ekstranya? Bisa jadi orang-orang yang pro terhadap kebersihan. Nah, siapa tahu ya Kak Vivi, Kak Perli, dan teman-teman yang lagi belajar composting hari ini mendapatkan ekstra rezeki, ekstra berkah, ekstra kesehatan. Kan sehat penting banget ya teman-teman ya. Dapat kesehatan, dapat rezeki, dan kemudian apa-apa yang teman-teman sedang ingin lakukan tercapai, tujuan hidup semakin jelas, dan hari demi harinya bisa teman-teman syukuri. Wih, itu siapa tahu menjadi berkah luar biasa ketika kita menyertakan kegiatan composting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa yang kita lakukan kan nggak bukan cuma untuk diri kita, tapi buat anak-anak kita, buat orang-orang lain yang tinggal setelah kita. Begitu ya teman-teman semua ya. Oke, dan saya lagi ini medsos saya, silakan teman-teman mampir untuk kemudian bertanya. Jadi ibaratnya grup WhatsApp ini sudah nggak ada, teman-teman akses rekaman ini, tapi udah nggak ada grup WhatsApp-nya, silakan mampir saja di media sosial saya, silakan colek Japri, dan dengan senang hati saya akan jawab ketika saya punya kesempatan dan
pesan ini sampai di hadapan saya. Oke. Sip, terima kasih. Saatnya kita pertanyaan dan terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, aplaus dulu buat teman-teman semua. Kita masih punya waktu. Silakan Kak Vivi, Kak Perli. Saya kasih kesempatan ke Kak Vivi dulu deh. Silakan Kak Vivi, boleh diceritakan proses komposnya dan ada yang mau ditanyakan mungkin? Silakan. Sebenarnya aku belum ini sih, belum banyak nerusin sih yang kemarin. Cuman Ya. udah mulai ada, kalau misalnya ada sampah organik yang sisa itu saya terusin gitu, saya masukin ke kompos kit yang kemarin kayak gitu. Sip. Soalnya saya kebetulan anak kosan juga, jadi agak susah sih sama untuk pengolahan sampah gitu. Dan so far saya juga jarang kayak menghasilkan sampah itu jarang gitu. Ya. Paling kalau paling paling sering itu sampah-sampah kayak sampah kertas dan yang lain kayak gitu sih, plastik. Itu sih yang paling sering. Oke. Cuman itu sih paling di memilah sampah doang sih kemarin yang sebenarnya itu udah selalu saya lakukan sih untuk memilah sampah kayak sampah kertas tuh dipisah sama sampah-sampah yang basah kayak sisa makanan dan yang lain-lain kayak gitu sih. Itu doang sih. Jadi Luar belum ada biasa. terlalu progres. Aplaus dulu dong buat Kak Vivi. Buat di dunia komposting itu nggak doang loh, Kak. Karena itu ada yang sekian, mungkin bisa jadi ya, saya bisa boleh klaim mungkin sekian juta warga Indonesia masih belum melakukan itu. Semuanya tadi dicemplung-cemplungin aja di tempat sampah yang sama. Ya, dulu saya juga gitu sih. Sebelum kenal komposting, sebelum iya harus Mm, kita mulai pilah ya. Ya, terima kasih Kak mm, sudah melakukan itu, luar biasa. Ada yang mau iya. ditanyakan mungkin Kak? Oke. So far belum ya karena Belum ya? masih belum praktik banyak lagi gitu untuk di komposnya. Cuman Ya. untuk ekoenzimnya sih kemarin cuman mau ngupdate aja itu Hmm. kayaknya sih oke ya. Maksudnya udah mulai gasnya udah banyak banget gitu. Jadi Oke. kayak lebih rutin untuk ngontrol itunya sih Sip. Mantap Kak wadahnya. Vivi. Terima kasih Kak Vivi, luar biasa. Ya, Mari thank Kak you. Perli, silakan ada yang mau disampaikan bagaimana proses belajar komposnya dan ada yang mau mungkin disampaikan, silakan Kak Perli. Sama sih eh, belum dilanjutin lagi, Ya, tapi mudah-mudahan udah ada rencana sih besok buat cari penggemburnya, oke. terus buat mallnya juga, Hmm, sama besok kepikiran buat milah sampahnya, karena kan oke. selama ini sebenarnya udah pernah milah sampah, Hmm. tapi sekarang lagi kemunduran, tapi mudah-mudahan besok Kenapa Kak mau kemundurannya kalau saya boleh tahu? Apa rem tangannya lepas gitu atau bagaimana? Hmm. apa ya, karena kan sebelumnya itu ngekos, jadi kalau ngekos tuh kayak lebih bisa diatur gitu loh. Nah kan Ya, sekarang udah tinggal sama orang tua I lagi, see. terus belum menemukan tempatnya gimana ya buat milahnya gitu. Kalau dulu kan ngekos pakai kardus-kardus, kayaknya kalau sekarang bakalan pakai apa tuh namanya, trash bag Hmm. kayak gitu sih yang memungkinkan. Soalnya kalau dulu akses buat dapetin kardusnya lebih mudah, kalau sekarang kardus bekasnya itu lebih sulit. Ya udah gitu Oke. sih. Jadi nanti buat wadah sampah organiknya mau pakai apa Kak rencananya? Dari dari kompas pack yang kemarin dari Oh, Takeda. jadi langsung masuk ke kompos bag aja nanti ketika sampai yang dipilah. Nggak dia punya ada transit di baskom dulu atau di Tupperware dulu seperti itu. Ada juga di rumah ada tempat sampah yang nggak kepake. Ya, Rencananya mau bersihin yang itu juga. oke, sip. Jadi karena pengalaman kalau misalnya langsung masuk ke trash bag, biasanya kan itu sampah-sampah yang belum terolah tuh Kak. Dia belum dicaca, belum kena mol gitu ya, belum dikasih penggembur supaya lebih stabil kelembapannya. Nanti malah di kompos bagnya itu jadi sumber-sumber keasikan gitu ya, karena ada baunya lah, ada belatungnya, lalatnya segala macam. Karena apa memang kemudian tuh isinya sampah yang belum terolah gitu ya, hanya terpilah dulu. Jadi saran saya tetap ada wadahnya dulu Kak ya, mungkin dari tempat sampah yang mau dibersihkan itu semua sampah organik disampaikan ke keluarga besar, masuk di sini ya, di sampah organiknya di sini. Nanti secara berkala kalau bisa setiap hari ya 2 hari sekali deh paling lama gitu ya. Itu kemudian baru Kakak olah, kemudian baru masuk ke dalam si kompos bagnya. Begitu Kak. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Kak Berli? Cukup. Oke, sip. Terima kasih Kak Vivi, Kak Perli. Aplaus dulu dong buat kakak-kakak yang sudah hadir di Kulsum sore hari ini. Dengan demikian teman-teman semua berakhirlah
sesi cool Zoom untuk rangkaian belajar composting online bersama Takeda spesial di belajar composting online ini, karena ini adalah merupakan bagian dari paket perjalanan dan pelajaran kita gitu ya. Jadi saya memang ingin membuat sebuah modul sharing yang nggak hanya datang praktek udah, ya bisa juga sih, cuma kok hati saya merasa tidak lebih seru gitu ya kalau kemudian kita berproses bersama di dalam prosesnya. Jadi teman-teman, saya harapkan Kak Vivi, Kak Perli nanti ketika ya mungkin baru kerasa nanti seminggu 2 minggu setelah ini deh. Ya setelah kemudian nanti hasil traceback-nya, nanti teman-teman coba foto prosesnya, lalu kemudian kalau ada kendala bisa jadi traceback-nya atau compose back-nya Kak Vivi sama Kak Perli sama Kak Desta gitu ya, dan kemudian teman-teman yang lain itu bisa jadi berbeda-beda hasilnya gitu. Padahal kan kita masukin sampah yang sama ya, itu dia. Makanya itulah yang kemudian membuat proses composting jadi seru. Makanya perlu kita dokumentasikan. Kalau perlu upload ke media sosial. Main di story aja yang 24 jam hilang itu. Sharing di sana lagi ngompos nih gitu, atau kemudian ekoenzimku sudah sekian hari. Kenapa teman-teman? Karena postingan kita bisa jadi menggugah ya netizen-netizen di luar sana yang kemudian selama ini nggak sengaja atau sengaja gitu ya mampir ke story kita dan dia lihat, Kak Vivi yang Kak Perli ternyata ngompos ya, bikin ekoenzim ya, wah saya selama ini sudah belajar atau selama ini kepengen tahu tapi nggak tahu harus belajar sama siapa. Itu terjadi loh Kak, walaupun kemudian menurut kita kita sudah terpapar infonya apa segala macam, sangat mungkin orang-orang di sekitar kita itu belum memiliki infonya dan mereka punya ketertarikan untuk itu. Jadi ketika kakak berbagi di media sosial ya yang nggak ngotorin timeline lah sih ya, jadi yang katakanlah main di story dan sebagainya, itu sangat bisa berpengaruh terhadap proses composting, nggak cuma buat diri kita tapi juga orang di sekitar kita gitu ya Kak ya. Jadi selamat terus bersemangat melakukan proses composting buat Kak Vivi, Kak Perli, dan semua teman-teman yang menyaksikan rekaman ini. Saya Andito mengucapkan terima kasih sekali lagi atas semangat teman-teman untuk melakukan proses composting, untuk belajar, khususnya kepada perusahaan Takeda Indonesia yang ingin merayakan atau memperingati World Environment Day atau Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh tanggal 5 Juni kemarin dengan belajar composting. Saya sangat bersyukur bisa berkenalan dengan teman-teman semua, dan semoga apa yang kita lakukan bersama-sama, walaupun kelihatannya sederhana, itu bisa melakukan sebuah hal yang baik untuk diri kita dan lingkungan kita. Terima kasih. Sampai kita ketemu lagi di grup WhatsApp. Saya Andito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Kak Vivi, Kak Perli. Sehat-sehat. Ya, sore. Terima kasih.